Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya itu, kiranya Bapa, Engkau melawat hati kami Tuhan. Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan, setiap kesalahan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Tebus kami dengan darah-Mu yang kudus, Yesus. Pujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk datang di tahta-Mu yang kudus.
Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang baik Bapa, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kau Allah yang layak kami puji Bapa, Kau Allah yang layak kami sembah. Allah Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Sepanjang pagi hari yang indah ini Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berlompat Bapak. Kami mau bertepuk tangan, kami mau bernyanyi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk ada di tempat ini Yesus, memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk kebaikan kami Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami itu percaya ibadah ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kami rindu untuk bersuka Bapak. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari seluruh jemaat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Bersuka cita bagi hari yang indah ini. Puji Tuhan. Kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah roh Tuhan selalu menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi hadirat Tuhan. Kita mau dipanggil Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Janganlah hendaknya gerah, kita bukan roh. Biarlah roh menyala-nyala. Biarlah roh menyala-nyala. Layanilah Tuhan.
kita yang kasih. Yes. Haleluya. Kita kasih Tuhan.
kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Bapak. Kau Allah masih dan terus menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Kau memelihara kami Bapak. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami ini Tuhan, hanya Engkau yang layak kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Saya kembali berdiri. Kita akan pujian ini dari sini. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku
Glory kasih Yesus. Bapa, terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Yang layak kami sembah Terima Tuhan. kasih Bapa. Hanya Yesus Tuhan. Yesus. Hanya Yesus yang layak kami Kau yang terlebih besar sembah. dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Dalam haleluya. segala keadaan apapun Tuhan, kami mau terus andalkan Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa. Amin, amin, amin. Yesus Lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Amin, amin. Yesus, oh Yesus lebih besar, Yesus lebih
memuji dan menyembah Kau Tuhan. Kami sudah angkat setiap pujian menyembahan kami Tuhan hanya bagi nama-Mu saja Bapak. Bertatalah Tuhan, kuduskan dan layakan pujian penyembahan kami Tuhan, supaya berkenan di hadapan Engkau Bapa. Supaya pujian penyembahan kami ini juga menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Supaya setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan apa yang mau Engkau dengar, yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami letakkan korban persembahan kami Tuhan, kami juga akan, sebelum kami melakukan firman-Mu Tuhan, kami juga akan meletakkan korban persembahan kami Bapa. Kami berkati korban persembahan kami ini Tuhan, besar kecil Tuhan kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus. Ini doa kami hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Timothy persilakan untuk duduk. Dan saya undang bagian bertugas membawakan persembahan. Terima kasih. Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bulan Desember, bulan Natal buat kita semua. Haleluya, hari sukacita. Kita awali dengan minggu pertama kita ibadah dan kita memperjamuan kudus dan membawa berkat awal di minggu ini. Siap diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan, kita sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang akan memberikan berkatnya hari ini.
Mari kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Khotbah hari ini khotbah sederhana. Biasa di sini perjamuan kudus khotbahnya nggak lama-lama, saudara. Matius pasal 14. Matius pasal 14. Saya baca cepat ayat 25 sampai ayat 33. Begini bunyi firman Allah, Matius 24. Matius 14 ayat 25 mulai. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28 perhatikan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saya mau bicara hari ini tentang mengalami ketakjuban. Mengalami apa? Ketakjuban. Apa itu ketakjuban? Mengalami ketakjuban. Mengalami takjub itu mengalami keheranan, takjub heran, saudara. Atau mengalami keajaiban. Kekristenan harus engkau ukur dalam hidupmu bahwa kekristenan itu harus alami ketakjuban. Kalau engkau cuma biasa-biasa saja, standar, normal-normal saja, saudara harus bertanya, ada apa dengan hidup kita? Makanya kekristenan harus mengalami ketakjuban. Kita belajar bagaimana seorang Kristen mengalami ketakjuban dari cerita Yesus berjalan di atas air. Yang pertama, bagaimana orang Kristen mengalami ketakjuban? Ayat 28, mari kita belajar. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ada satu kebingungan, kebimbangan, ketakutan saudara bercampur aduk ketika murid-murid di atas perahu melihat sosok Yesus berjalan di atas air, saudara. Kalimat yang kita baca di sini, kata Petrus itu, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Saudara dengar. Kalau Yesus berjalan di atas air, apa yang tidak bisa Tuhan buat? Betul? Betul? Tapi kalau Petrus yang jalan di atas air, siapa lo? Saya ulang. Kalau Tuhan yang jalan di atas air, apa yang Tuhan gak bisa buat? Karena dia Allah yang Maha Kuasa dan seluruh alam raya, jagat raya di dalam genggaman dan kuasanya. Tapi kalau Petrus siapa? Petrus sosok manusia biasa. Manusia yang sama dengan kita hari ini. Tapi kita mau belajar kenapa Petrus hidupnya mengalami ketakjuban. Pertama, dengan baik. Hal pertama yang saya tangkap di ayat 8 adalah begini. Orang-orang yang akan mengalami kehidupan yang spektakuler, dia harus punya pemikiran atau gaya berpikir spektakuler. Amin. Haleluya. Kalau kau punya pikiran standar jongos hidup saudara. Kalau kau berpikir standar yang spektakuler, yang hebat, yang luar biasa, engkau akan jadi seperti itu. Gini dengar baik saudara. Waktu Tuhan jalan di air, apa yang salah dengan Tuhan? Tuhan bisa semuanya. Tapi kalau Petrus yang jalan di air, tidak mungkin, impossible, nggak mungkin saudara. Tapi Petrus punya pikiran itu. Haleluya. Kalau Tuhan bisa, aku harus bisa. Kalau Tuhan dalam kapasitas ilahinya
dapat menaklukkan air. Aku sebenarnya tidak bisa. Tapi aku mau seperti apa yang aku iring. Kalau aku mengiring Tuhan, kehidupan Tuhan, kuasa Tuhan harus aku alami di hidup saya. Halo? Petrus mau jadi sama seperti Tuhannya. Sekalipun tidak mungkin bagi dia karena dia manusia biasa. Tetapi Petrus berpikir hal yang hebat. Dengar, siapapun saudara hari ini, mungkin engkau tertahan oleh kapasitas hidup saudara. Contoh, saudara, aku Tuhan bukan orang hebat. Aku cuma lahir di keluarga miskin. Aku tidak pernah melihat saudara-saudaraku jenderal dan sebagainya. Siapakah saya Tuhan? Tapi begini. Ketika engkau mengiring Tuhanmu, engkau jangan pernah menghambat pikiranmu dengan kondisi dan keadaan. Karena dengar ya, perahu, laut, air, gelombang, angin tidak bisa menahan pikiran Petrus untuk bisa sama seperti Tuhannya. Haleluya, kurang haleluya ini saudara. Haleluya. Jangan pernah tertahan. Engkau mungkin bilang, orang tua aku kecil, aku orang sederhana. Tapi dengar, engkau harus punya pikiran yang hebat karena Tuhanmu hebat. Saudara mau mengalami multiplikasi yang lebih hebat hidup saudara? Dalam kehidupan keluargamu, bisnismu, usahamu, engkau harus mulai dari cara engkau meletakkan pikiran saudara. Kepada siapa engkau ikut, engkau harus jadi sama dengan engkau yang ikut. Amin. Kalau engkau ikut penjahat, engkau jadi penjahat. Kalau engkau ikut penyanyi, biasanya engkau bisa nyanyi. Tapi kalau engkau ikut Tuhan, apa yang Tuhan bisa buat, engkau harus bisa kerjakan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada 28. Ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, aku berjalan di atas air. Itu yang pertama. Aku punya pikiran yang spektakuler, yang hebat, yang melawan kodrat alam. Saya mau seperti Tuhan saya. Yang kedua, dengar kalimat ini, Tuhan, apabila engkau itu. Karena orang berbilang itu hantu. Tetapi kalau itu engkau adalah Tuhan, kalimat ini perhatikan. Suruhlah aku datang kepadamu. Kata ini yang saya mau bagi sama saudara. Orang-orang Kristen yang mengalami kehidupan yang spektakuler, kehidupan yang penuh keajaiban, ketakjuban adalah begini. Jangan pernah saudara melakukan yang bukan Tuhan suruh. Haleluya. Kenapa Simon Petrus bisa jalan di atas air? Dia sadar kalau Tuhan gak suruh dia jalan, dia pasti tenggelam. Haleluya. Itu sebabnya dia mulai begini. Tuhan, kalau engkau benar-benar Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu, jalan di atas air. Kalau Tuhan gak suruh aku datang, dia tidak akan datang. Karena dia tahu sesuatu yang dia lakukan tanpa Tuhan suruh, pasti dia tenggelam. Saudara, orang Kristen yang mengalami ketakjuban hidup adalah orang Kristen yang mau begini. Saya akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan tidak suruh, saya tidak akan lakukan. Jangan jadi orang Kristen yang Tuhan suruh engkau lakukan, yang Tuhan tidak suruh malah engkau lakukan. Tuhan suruh, beribadahlah kepada Tuhan. Saya sedang sharing pernikahan saudara. Dan karena minggu kemarin kita bisa ketemu dengan calon pengantin, dia datang hari Jumat malam jam 8 malam, misalnya pulang dari kerja. Saya bilang sesi terakhir kita jumpa, oke? Kita udah bicara tentang keturunan, kita udah bicara tentang uang, kita sudah bicara tentang banyak sekali komunikasi dan sebagainya. Hari ini apa om tentang itu? Saya mau bilang, kamu jadi keluarga harus tahu beribadah ke Tuhan. Saya gambar di papan tulis, gereja yang kuat adalah gereja yang keluarga-keluarga Kristen yang kuat. Amin. Tahu nggak? Ketika ada istri setia, suami nggak setia, siapa yang menolong suaminya untuk datang? Sekalipun istrinya berdoa, gereja yang nolong, bantu istrinya supaya suaminya bisa setia sama Tuhan. Amin. Itu saya bilang. Haleluya. Saya bilang, ibadah itu perintah Tuhan. Sederhana loh. Kuat materi hanya beribadah
dipaparkan dalam konseling pernikah. Kenapa? Karena itu alat ukur pertama. Ketika Israel disuruh beribadah ke Tuhan, dia bilang rotimu, airmu diberkati Tuhan. Penyakitmu dilalukan dan tidak akan ada keguguran di dalam kemahmu. Dengan baik, ibadah adalah perintah. Sederhana kan? Mau beribadah? Mau beribadah? Mau alami hal-hal spektakuler? Keajaiban? Ibadah dong. Ibadah. Di tengah gelombang, kalau Tuhan suruh jalan-jalan. Kalau nggak mungkin, aku mau ibadah apa Tuhan? Apa sendiri mau beli beras? Nggak ada hari ini. Tapi Tuhan ibadah. Haleluya. Ibadah. Saya jelaskan sama mereka waktu itu. Tahu nggak? Kalau kau ibadah, Tuhan bilang, yang Tuhan berkati bukan pekerjaanmu. Yang Tuhan berkati rotimu, airmu. Perhatikan ini. Perhatikan, dengar, perhatikan. Saya mau stres di ibadah aja yang Tuhan suruh. Tuhan berkati rotimu kan? Keluaran 3:25. Tuhan berkati rotimu. Tuhan berkati airmu. Tuhan nggak bilang, Tuhan berkati pekerjaanmu. Kenapa saudara dengar? Karena ada orang percaya yang tidak lebih hebat dan orang dunia yang pekerjaannya lebih wah dari kita. Benar? Benar? Betul nggak? Saudara mau merasa kaya hari ini. Oh, kenapa anak Tuhan? Dengar, di luar sana ada bukan anak Tuhan yang lebih hebat dari kita, yang lebih kaya dari kita, yang lebih wah dari kita. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau ibadah, bukan pekerjaan yang berkati. Ketika Tuhan menyusun konsep ibadah di perjanjian lama, Tuhan bilang rotimu yang berkati Tuhan. Airnya berkati Tuhan. Air dan roti itu produk apa itu? Produk dari pekerjaan saudara. Haleluya. Jadi gini, engkau pekerja kecil, tapi waktu engkau masukkan roti dan air saudara, roti airmu diberkati Tuhan. Orang boleh pekerjaannya gede, hasilnya gede, tapi hasilnya nggak diberkati Tuhan. Kita hasilnya kecil, tapi Tuhan berkati. Yang kita kejar adalah apa? Tuhan memberkati semua produk dari setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Amin. Jadi Tuhan suruh ibadah. Haleluya. Tuhan suruh apa? Ibadah. Ada nabi Tuhan suruh, pergilah kamu ke Anu karena bla bla bla. Dia pergi? Enggak. Dia disuruh ke selatan, dia pergi ke utara. Nabi siapa? Hafal banget saudara ya. Karena sekolah minggu paling enak, guru sekolah minggu cerita ini gampang sekali dan anak-anak suka mencernanya lebih cepat. Karena di situ ada pesan apa? Pesan Pamalawang. Tahu Pamalawang saudara? Pesan apa? Badung, pesan pembangkangan. Jadi gampang sekali. Nah, anak jangan kayak Yunus, saudara. Ada nama Yunus di sini? Itu mungkin salah satu dari akibat Yunus nggak dengar-dengaran, jadi jarang orang kasih nama Yunus. Padahal arti Yunus adalah merpati. Om, nonton dulu. Merpati tak pernah ingkar janji. Adi Bing selamat sama siapa? Paramita Rosadia. Nggak tahu saya masih kecil banget itu. Ini yang lahir tahun 60-an 70 saudara. Merpati tak pernah ingkar janji. Karena merpati dia setia. Tapi apa arti nama? Kalau engkau nggak dengar-dengar Tuhan. Namamu boleh hebat. Namamu punya arti yang luar biasa. Tuhan nggak perlu arti namamu. Sekalipun nama artinya bagi orang sebelah adalah doa. Bagus. Tapi yang Tuhan tuntut, engkau merpati. Tapi engkau tidak seperti artinya. Merpati tak pernah gini. Engkau ingkar janjimu. Nabi. Ada keluarga Naomi. Naomi. Suami siapa? Suami siapa? Oh, Elimelek saudara ya. Kelaparan. Kalau saya masukkan ke cerita ini, itu ibarat ada gelombang dalam negeri mereka. Ada masalah kelaparan. Apa yang diputuskan oleh Elimelek dan Naomi? Pergi ke Moab. Apakah Tuhan pernah suruh dia ke sana? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena Moab adalah negeri kafir. Karena Moab bukan orang-orang penyembah Allah. Karena Moab sangat berbeda dengan kehidupan orang Ibrani. Beda. Jadi saya pastikan mereka tidak pernah disuruh oleh Tuhan ke Moab. Ishak pernah disuruh pergi ke negeri yang bukan berbeda. Pergi ke negeri yang bukan orang Ibrani. Tapi karena dia Tuhan suruh, Tuhan berkati dia. Dia lebih kaya dari raja
tergerak di sana. Kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan berkati. Kalau Tuhan nggak suruh, dengar. Nggak mungkin ada suatu kehidupan, keajaiban dalam hidup orang yang tidak pernah melakukan yang Tuhan suruh. Apa yang dialami Elimelek? Elimelek mati, saudara. Tinggal Naomi sama 2 anak laki-laki. Dalam cerita Alkitab, Mahlon, Kilion, anak laki-lakinya mati. Tinggal 2 menantu sama Naomi. Naomi sadar mesti pulang ke tempat di mana Tuhan suruh mereka tetap. Mereka telah melakukan sesuatu yang Tuhan tidak pernah suruh mereka kerjakan. Lalu pulanglah siapa? Naomi. Di tengah jalan Orpa pulang, tapi Ruth, saya mesti Naomi, Ruth ikut sama dia. Waktu dia pulang masuk Bethlehem, rumah roti ini saudara. Rumah roti ini, dengar. Rumah roti ini dia pulang. Orang-orang di rumah roti, orang-orang yang hatinya mulia. Sekalipun tinggalin kampung halaman, kalau ada orang pulang kampung, mereka bertepuk tangan, bersorak, mereka sukacita. Terima kasih Naomi, welcome, engkau sudah kembali bersama kami. Kami adalah keluargamu di sini. Orang senang Naomi pulang, Naomi sendiri nggak senang. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu di luar negeri yang saat itu Tuhan izinkan kelaparan. Dia nggak pernah dapat lebih dari tempat di mana harusnya dia tinggal. Dia pikir ketika pulang dari Moab, negeri yang makmur itu, dia bisa bawa pulang harta, dia bisa bawa pulang sesuatu. Tapi dia justru nggak bawa apa-apa. Malah suami dan anak laki-lakinya semua mati di sana. Dia pulang dengan tangan kosong. Dia nggak dapat apa-apa. Lalu ketika orang bilang Naomi datang, bilang, tolong jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena apa? Pahit hidupku ini. Dengar. Sederhana mengalami kehidupan yang menakjubkan. Engkau hanya mentaklukkan hatimu kepada setiap apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kerjakan. Haleluya. Lakukan. Tuhan bilang mengampuni. Engkau menyimpan dendam kesumat bertahun-tahun. Kalau engkau berharap hidupmu diampuni. Minggu lalu saya khotbah apa? Allah turut bekerja. Bahwa kalau kita kerja, Tuhan ikut kerja. Kalau kita mengampuni, Tuhan ikut mengampuni. Itu hukum keseimbangan yang Tuhan kerjakan dalam kita. Minggu lalu. Amin. Saudara, sederhana hidup menakjubkan dalam Tuhan adalah engkau ikut apa yang Tuhan suruh. Tuhan bilang beri. Alkitab bilang apa yang sudah tergerak di hatimu, kalau engkau bantai sebagai saudara Tuhan, engkau berdosa. Udah ada orang yang pas engkau beri makan, engkau tahan, saudara. Alkitab apa? Kalau engkau menahan kebaikan dari orang yang pantas menerimanya, engkau berdosa. Itu Alkitab bilang. Engkau udah tergerak hati untuk memberi kepada orang yang pantas menerima, saudara. Engkau salah. Hidup ini setiap waktu dituntut Tuhan. Dengar, kalau kita mau jujurlah, kita punya suara hati yang selalu bicara kepada kita. Apa? Ikut firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Haleluya. Satu ayat tentang kalau Tuhan suruh, saya lakukan. Kalau Tuhan nggak suruh, saya nggak lakukan. 2 Samuel 5 ayat 19. Haleluya. 2 Samuel 5 ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin ini? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan jawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Waktu Ishak pergi ke negeri asing, mungkin Ishak tanya, kenapa aku disuruh ke negeri ini Tuhan? Kalau Tuhan suruh ke lembah manapun, engkau pasti diberkati Tuhan. Karena yang engkau lakukan, engkau melakukan seperti yang Tuhan suruh. Haleluya. Haleluya. Yang seperti Sodom dan Gomora akan menjadi hutan belantara. Yang hutan belantara akan megah mewah seperti taman Tuhan. Apa yang dipilih Lot? Yang makmur, yang hebat. Tapi kalau Tuhan gak berkenan, akan jadi tempat yang sepi. Tapi apa yang Tuhan pilih untuk kita kerjakan, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Lihat Daud, sekalipun dia punya potensi untuk melawan, berperang, tapi dia tidak pernah
berlangkah lebih dulu sebelum Tuhan suruh. Tuhan, aku mau maju. Tuhan, aku gak maju. Nanti di cerita lain Tuhan gak suruh mereka maju. Jangan maju sekarang. Dia tidak maju. Lakukan yang Tuhan suruh. Dan jangan pernah melakukan yang Tuhan tidak pernah suruh. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Memang kadang hidup kita bertentangan dengan apa yang Tuhan suruh dari kita, kan bertentangan hati nurani kita. Sehingga kita lebih memihak kepada naluri kita untuk menyenangkan diri daripada menyenangkan Tuhan lewat untuk takluk kepada apa yang disuruhnya kepada kita. Perhatikan ini saudara. Kalau kau hidup ingin mengalami ketakjuban, kadang daging kita harus dipangkas untuk menomorsatukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, baru kehendak kita. Yang terakhir, karena ini perjamuan kudus. Ayat 31 dari ayat pokok kita. Jadi yang pertama, engkau harus punya pikiran spektakuler yang hebat, yang orang lain nggak pernah kepikiran untuk bisa jalan atas air. Petrus bisa kepikiran, aku mau jalan atas air. Hebat, haleluya. Kalau Tuhan suruh aku jalan, kalau Tuhan nggak suruh aku nggak mau jalan. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Segera Yesus mengulurkan tangannya karena dia mulai tenggelam. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus, memegang dia, dan berkata sama-sama 1, 2, 3. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Iman nggak perlu hilang untuk tenggelam. Untuk tenggelam, iman nggak perlu hilang. Percayamu nggak perlu hilang. Percayamu berkurang saja, engkau pasti tenggelam. Maka orang-orang Kristen yang mengalami kehidupan yang menakjubkan adalah orang Kristen yang bertahan pada kadar iman yang paling tinggi. Haleluya. Waktu dia tenggelam, Tuhan pegang tangan dia dan Tuhan bilang, hei orang kurang percaya. Sebenarnya kalimat ini Tuhan katakan, hai kamu orang percaya, itu berlaku ketika Petrus merasakan gelombang, angin, badai, dan dia mulai tenggelam. Tuhan bilang, hai kamu orang percaya. Tapi waktu dia berkata di atas perahu, kalau engkau Tuhan suruh aku datang, itu imannya hebat. Allah itu bilang begini, almarhum itu bilang begini, orang yang di dunia ini yang pernah sama imannya dengan Tuhan cuma Simon Petrus. Karena ketika Tuhan bisa jalan di atas air, dia pun bisa jalan di atas air. Dia pernah sekalipun beberapa menit saja pernah punya iman yang hebat Tuhannya. Tapi seiring gelombang, angin, tenggelam. Kenapa tenggelam? Kamu kurang percaya. Untuk tenggelam nggak perlu iman kita hilang, kurang saja. Makanya iman kita jangan berkurang. Bilang amin. Iman kita jangan berkurang. Iman kita harus semakin kuat. Iman kita nggak boleh terpengaruh dengan angin sakal, angin apapun dan gelombang. Lihat Alkitab bilang tentang Sarah, sekalipun apa? Tubuhnya semakin hari semakin lemah, tapi imannya semakin hari semakin kuat. Iman nggak tergantung fisikmu. Iman nggak tergantung karena engkau sakit atau engkau sehat. Iman selalu hebat dalam keadaan sakit dan sehat, saudara. Haleluya. Jadi apa yang ketiga? Kalau engkau mengalami hal spektakuler, engkau harus punya iman yang kuat. Saya dapat satu hal di sini. Pertama begini, ada banyak orang Kristen mengawali kekristenannya dengan iman yang kuat, tapi di tengah jalan imannya mulai mundur. Saya ulang, ada banyak orang Kristen mengawali kekristenannya dengan iman yang teguh, iman yang hebat. Ada banyak orang pertama jadi Kristen, dia luar biasa, saudara. Sampai kalau bisa dia tato, I love Jesus. Saking imannya kuat. Nggak ada ibadah yang pernah dia bolos. Nggak pernah ada. Waktu dia pertama jadi orang Kristen, dia sangat luar biasa, dahsyat dan hebat. Tapi dalam perjalanan waktu, dia mulai tenggelam. Kenapa? Karena imannya dihadang dengan angin, gelombang. Saudara, mau mengalami kehidupan yang spektakuler, yang penuh keajaiban, imanmu jangan pernah mundur. Amin. Kenapa? Kalau mundur berarti apa? Tenggelam. Tenggelam artinya apa? Kalau tenggelam artinya apa? Tenggelam. Pernah tenggelam, saudara? Pernah tenggelam? Pernah berenang lalu menyelam? Nah, kalau tenggelam artinya hilang dari permukaan.
mau menonjol, mau diangkat Tuhan, mau dibuat Tuhan makin maju, di-upgrade Tuhan. Semakin hari semakin tinggi engkau bukan naik kelas, engkau menjadi apa? Kepala, saudara. Imanmu harus kuat. Kalau enggak, engkau tenggelam. Waktu engkau tenggelam, engkau nggak bisa berbuat banyak. Apa yang kau bisa buat di darat seperti begini, tidak bisa engkau buat di dalam air. Karena kita bukan ikan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, tenggelam itu artinya mati, saudara. Haleluya. Kalau kau tenggelam, lama ditolong, mati. Kalau Petrus nggak ditolong Tuhan, Petrus pasti mati. Dengar baik, dengar. Kalau engkau sudah mati, kehidupan menakjubkan apa yang aku bisa cerita kepada orang lain. Haleluya. Di sini saya tahu pasti ada yang beberapa puluh tahun lalu, 10-20 tahun lalu, kamu nggak pernah pikir kamu jadi seperti hari ini, bukan? Itu berarti kamu spektakuler hidup, menakjubkan. Saya pernah bilang, waktu saya belasan tahun mau jadi hamba Tuhan, saya memang dari awal, dari SMA saya sudah bilang, Tuhan, aku jadi hamba Tuhan. Dan aku nggak pernah kepikir untuk menjadi pendeta di Jakarta seperti ini. Nah, maaf, background GPDI rata-rata adalah orang yang dibina, dididik di sekolah, yang mengalami cuci toilet, masuk kamar mandi, bersihin. Kami GPDI nggak pernah instan tiba-tiba punya gelar pendeta. Tapi saya berani. Dan apa yang ada di konsep saya? Tuhan, biar saya cuma jadi pendeta di Irian, di suku Dani. Pernah saya cerita sini? Suku Dani yang hidup di rawa-rawa, yang rawa-rawanya ditimbun berkas potongan padi, dan orang bisa injak di itu supaya nggak tenggelam. Dengar. Tapi kalau saya mau bilang, kalau saya bisa ada sama hari ini, Tuhan bekerja jauh lebih banyak dari yang aku pikirkan. Saudara mungkin saudara cuma pikir, aku cuma jadi tukang parkir aja. Tapi enggak, kamu enggak bisa. Tuhan buat kamu bukan hanya ngatur-ngatur mobil parkir, tapi Tuhan kasih mobil sama saudara. Haleluya. Kita itu harus alamin hal yang ajaib. Amin, saudara. Hal yang hebat. Kenapa? Apa yang kita menceritakan kepada anak cucu kita tentang hidup bapakmu, hidup orang tuamu, itu adalah hidup yang spektakuler, yang penuh keajaiban. Kalau kita nggak setia sama Tuhan, kalau kita nggak turut firman Tuhan, kalau kita ngelakuin apa isi hati kita, saudara. Kalau kita nggak pernah punya pikir-pikir, kalau aku bersama Tuhan yang empunya langit dan bumi, aku pun bisa mengalami hal hebat. Apa yang aku mau cerita kepada dunia? Apa yang bisa tonton dalam kita bahwa kita mempunyai kehidupan yang menakjubkan, sementara kita nggak punya iman yang kokoh, yang kuat, yang luar biasa. Kita kalau datang ibadah, kita pilih waktu sesuka hati kita. Kita datang ibadah kalau ada waktu. Kita nggak beribadah karena memberi waktu, saudara. Kita nggak punya jam-jam doa. Saya sharing terakhir, saya bilang begini: ibadah, doa, dan puasa. Ketawa, puasa jarang sekali dengar di gereja. Jarang. Kemarin waktu kita kan panitia mau puasa nih, hebat nih panitia Natal. Kita boleh gereja kecil, tapi kita harus bekerja dengan Tuhan. Haleluya. Hari Kamis menjelang 2-3 hari sebelum Natal, kita mau puasa dan kumpul di sini, saudara. Amin, panitia. Dan saya bangga sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Natal kita nggak semeriah di GBK, saudara. Tapi saya mau beritahu, setiap yang kita kerjakan bagi Tuhan, ada berkat yang kita dapatkan dalam berita Natal. Berita Natal nggak perlu dikhotbahkan oleh pendeta sekaliber apapun yang kau pernah kenal. Tapi kalau kita memulainya, mengemasnya dengan menyerahkannya kepada Tuhan, saudara, saya percaya Natal kita menjadi berkat. Amin, saudara. Saya bilang sama calon pengantin itu, saudara, ibadah, doa, dan puasa. Ketawa. Kemarin panitia bilang, kalau belajar puasa gimana? Oh, jam 5 sampai jam 5. Boleh nggak puasa sambil minum? Nggak ada Kristen puasa sambil minum. Tapi kita tanya, kalau nggak sanggup, makan pagi subuh. Nanti tutupnya jam 5. Tapi kita mau ada niat belajar. Haleluya. Apa yang kita buat bagi Tuhan? Apa yang kita kerjakan sebagai bentuk iman kita? Saya percaya Tuhan akan buat jauh lebih besar daripada yang kita harapkan. Itu kehidupan spektakuler. Ayat terakhir. Mari, pemain musik kita ke depan. Ayat terakhir. Ayat 33. Ayat terakhir. Sebelum kita mempercayai Kudus. Ayo cepat. Pelayan altar di depan. Lari. Perhatikan
perhatikan ini ayat terakhir. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya ulang. Orang yang di dalam perahu, murid-murid Tuhan yang melihat fragmen singkat, sinetron singkat, atau apakah engkau namakan itu, saudara? Drama singkat tentang Yesus jalan air dan ada murid yang berani datang dan tenggelam. Drama singkat ini melahirkan satu rasa di hati murid-murid ini. Sungguh engkau anak Allah. Sambil apa mereka apa? Menyembah kepada Tuhan. Yang membuat hidup kita mengalami kehidupan yang spektakuler, yang hebat, yang dahsyat, yang penuh keajaiban. Engkau tidak akan pernah dapat di luar Tuhan. Haleluya. Hanya bersama Tuhan. Makanya sembah Tuhan, katakan sungguh engkau anak Allah. Paling terakhir, hari ini kita mau perjamuan kudus. Hari ini anak Allah yang disembah, yang dipuji, yang kita muliakan, dia sudah mati buat hidup kita. Kalau saya tanya, untuk apa dia mati? Semua di sini bisa jawab. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Minggu lalu saya khotbah, Allah bekerja ketika Tuhan ciptakan manusia. Apakah ketika diciptakan manusia dan Allah sempurna ciptaannya, dia abaikan manusia atau dibiarkan? Tidak. Dia berperkara terus dengan manusia. Saya mau tanya, ketika Tuhan mati buat kita, apa tujuannya? Dia mau ampuni dosa kita. Dia selamatkan kita. Dia pindahkan kita dari kehidupan fana kepada kehidupan mulia. Tapi ada satu hal yang kadang kita lupa. Ketika dia mati, mencurahkan darahnya, membiarkan tubuhnya tercabik-cabik, satu hal yang harus ingat, dia mati supaya kita punya kehidupan yang spektakuler di dunia ini. Haleluya. Tuhan gak mati supaya kita orang percaya hidup di bawah standar, di bawah rata-rata. Enggak, Tuhan mati supaya setiap orang yang percaya kepada dia punya pengalaman hidup di atas rata-rata. Kalau ada orang lemah, mundur dengan masalah yang sama yang kita alami, mereka mundur, kita maju karena kita punya kehidupan di atas rata-rata. Ada yang bisnis kecewa, usahanya gak maju, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan tentang Tuhan yang kita iring. Ada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita punya semangat yang besar, gairah yang besar. Sekali lagi, ketika Tuhan mati, Tuhan punya rencana yang hebat untuk siapapun kita yang ada hari ini. Tuhan membuat hidupmu adalah hidup di atas rata-rata manusia biasa. Tundukkan kepala kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermasmur baginya karena darahnya telah tercurah bagi kita. Kita mau bilang terima kasih buat Tuhan Yesus yang mati buat hidup kita. Dia rindu kita mengalami kehidupan di atas rata-rata, mengalami kehidupan yang penuh ketakjuban. Sehingga setiap mata memandang kita, mereka memuji Allah kita. Sebagaimana murid-murid ketika melihat Yesus, menyembah dia, memuji dia, lalu berkata dia anak Allah. Biarlah dunia juga memandang kita dan memuji Tuhan, karena Tuhan ada hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sukacitaku penuh, Para pelayan berjamaah bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Berkati perjalanan kudus Tuhan, berkatilah roti dan
surga yang bisa bawa kita pergi ke surga. Itu sebabnya Yesus diutus ke dunia supaya kita yang percaya kepada kedatangannya, dia bawa ke tempat dari mana dia datang. Dia bukan manusia biasa yang memberikan hidupnya. Saksi-saksi mata yang ditulis dalam banyak buku hari ini menceritakan bahwa dengan mata telanjang mereka melihat dia naik ke surga, ke sebelah kanan Bapa. Itu sebabnya kita percaya ketika dia mati buat hidup kita. Hidup saya dan hidup saudara, hanya dia yang bisa menjaminkan surga yang pasti dalam kehidupan kita yang percaya kepada-Nya. Tuhan Yesus, biarkan kami mengalami kehidupan yang penuh keajaiban di dunia, di mana orang lain tidak sanggup, kami sanggup. Di mana yang lain tidak bisa jalan di atas air, kami bisa jalan karena Tuhan bersama kami. Di mana orang lain tidak bisa lakukan sesuatu yang kami bisa lakukan karena kami punya Tuhan. Mampukan kami dan kami mengimani itu Kau kerjakan bagian dari tujuan kematian Tuhan. Di tangan kami ada roti dan anggur-Mu. Bicara tentang turun danau. Siapa yang menerimanya akan mengalami mujizat dan kuasa yang besar. Sakit disembuhkan, penyakit dilalukan. Kekuatan dari Tuhan akan ada di setiap tubuhmu dan setiap dilur-dilurnya merasuk kita untuk mengalami keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Bahkan terlebih hebat, oleh darah-Mu yang mengalir, dosa-dosa kami diampuni. Jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan sebelum makan roti ini. Dengar firman yang kuteruskan kepadamu, kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami nikmati kuasa dari tubuh Tuhan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Perjamuan kudus adalah yang Engkau perintahkan dan kami melakukannya hari ini, supaya kami mengalami kuasa daripada kematian Tuhan. Pegang cawan anggur, persiapkan cawan anggur, angkat di hadapan Tuhan dengan tangan kanan. Dan sebelum kita minum cawan ini, mari kita dengar firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri pujian buat anak kita yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat pertolongan-Mu, buat keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami akan pasti maju karena Tuhan terus bersama-sama dengan hidup kami. Bapa tidak pernah jauh dari kami. Bapa menolong hidup kami. Kami diselamatkan, kami diberkati, kami ditolong. Apa yang kami buat berhasil, kami semua mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami memberkati sesuatu yang tidak pernah dunia ditentukan. Kami bisa bersama Tuhan yang mengerjakan kita. Terima kasih Tuhan.
urapi bahkan hati mereka Tuhan, hati umat-umat-Mu, hati siapapun yang duduk hari ini mendengarkan kebenaran. Kami dalam iman kami percaya tidak pernah ada sesuatu yang kebetulan tanpa rencana Tuhan. Kami di sini ingin dibentuk Tuhan. Kami di sini ingin mengalami janji-janji Tuhan. Janji Tuhan untuk mempromosi kami, bukan untuk menenggelamkan kami. Janji Tuhan untuk mengangkat kami, menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami pegang janji ini Tuhan. Tapi kami harus sesuaikan dengan pikiran yang spektakuler. Kami sesuaikan dengan ketaatan kami kepada perintah-Mu Tuhan, dan dengan iman yang teguh menerima setiap janji Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang hadir pulang dengan kekuatan baru, dengan berkat-berkat yang besar yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita jemaat-Mu. Bahkan Tuhan jamin dengan kesehatan dan kekuatan untuk mereka lebih aktif dalam melakukan aktivitas setiap waktu Tuhan. Bahkan peristiwa memuliakan nama Tuhan. Semua yang bagian melayani Tuhan di ibadah pertama dan kedua ini, pelayan-pelayan altar, main musik Tuhan, well singer diberkati Tuhan, asar, kolektan semua diberkati Tuhan. Bahkan kami jemaat Tuhan yang duduk, yang bertepuk tangan, yang menyanyi, yang menyembah, juga adalah sedang memuliakan Tuhan, sedang melayani Tuhan. Itu sebabnya kami yakin tidak ada satupun yang pulang tanpa berkat Tuhan hari ini. Dan kami akan pulang dengan kekuatan yang besar. Berkati gereja kami. Gereja kami boleh tidak besar, tapi kami minta Roh-Mu selalu ada bersama dengan kami. Di sini ada mata Tuhan, ada hati Tuhan yang selalu memberkati kami. Kelompok kecil ini akan mendewasakan. Karena yang akan berbeda bukan di dunia ini. Kami akan berbeda ketika masuk surga Tuhan. Dan surga menjadi bagian kami yang dibentuk, ditata, dibina, diperbaharui hidup di tempat ini menjadi serupa Kristus. Terima kasih Bapak Yesus. Ini ucapan syukur Tuhan. Sebentar kami pulang supaya kami berjalan tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Penyertaan Tuhan tidak hanya sehari saat kami ibadah, tapi setiap waktu di hidup kami penyertaan-Mu berlaku. Seperti firman yang boleh berhenti didengar hari ini, tapi firman ini terus bekerja di hati setiap kami yang mendengar, supaya firman Tuhan hidup dan memberkati setiap waktu. Terpujilah Tuhan kita selama-lamanya. Akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan, dan dengan iman jemaat Tuhan pulang dan bawalah berkat-berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, menyertai kita yang terus setia, taat kepada Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa ibadah bersama kami. Tuhan pasti memberkati. Oke. Dan sebagai pengumuman khusus adalah tanggal 17 Natal kita di tempat ini. Habis ibadah adalah latihan paduan suara. Selanjutnya kami silakan kepada